Halo netizen, ini adalah GAC Aion Y Plus. Ya, akhirnya di tengah-tengah bulan Juni 2024 ini GAC Aion resmi meluncur di Indonesia dan dibawa naungan oleh salah satu PT-nya Indomobil juga ya. Dan akhirnya dia meluncurkan GAC Aion Y Plus sebagai model pertamanya. Dan ada dua varian yang eksklusif dengan range 410 km. Dia harganya 415 juta rupiah OTR Jakarta, dan ada juga yang varian premium dengan range 490 km. Harganya 475 juta rupiah OTR Jakarta. Jadi range-nya tipis tapi masih tetap di bawah 500 jutaan. Dan yang menjadi highlight dari mobil ini adalah quirkiness dari tampilannya gitu ya. Makanya kalau kita lihat dari depan ini mobil listrik banget, dan GAC ini juga merupakan salah satu brand EV terkemuka di Cina dan bahkan top 3 secara global ya, di bawahnya Tesla dan BYD. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini yang tadi gue bilang cukup futuristis seperti mobil listrik pada umumnya, dan hairdamnya di bagian bawah untuk ya kebutuhan cooling baterai, AC dan lain-lainnya gitu ya, nggak butuh grill yang besar. Di bagian bawah juga ada kotak untuk radar ADAS-nya, dan ada kamera depan untuk kamera 360 juga. Dan untuk lampunya seperti ini, dia memanjang ke bawah seperti ini dengan garis-garis LED bar untuk DRL-nya, lampu sennya di sisi dalam, dan lampu utamanya itu dia proyektor LED yang sangat tipis. Dan sudah pasti ada auto high beam juga ya di bagian kaca depan situ. Di balik spion tengah juga ada kamera untuk memantau traffic di depan. Untuk velgnya dia ring 18. Di sini ukuran bannya 215/50 R18, dan GAC Aion sendiri ngomong ini tuh crossover MPV ya, karena dia ada cladding-claddingannya seperti ini yang warnanya tuh abu-abu dan motifnya tuh semacam kayak Dove gitu ya. Jadi bukan glossy kayak di bodinya. Dan untuk spionnya juga dia nempelnya di bagian pintu, ada lampu sein dengan kamera 360, dan door handle-nya juga model yang pop out seperti ini, yang kalau udah di unlock dia nanti keluar. Ada cladding-nya lagi di bagian bawah pintu, dan lanjut ke bagian belakang juga sudah ada LED bar. Nah, ini bagasinya sudah power tailgate juga, dan kurang lebih spek antara yang tipe eksklusif dan premium juga nggak jauh berbeda gitu ya. Lebih ke perbedaan di baterainya aja. Dan bagasi seperti ini, ada ruang tambahan juga di bagian bawah lantai bagasi, tapi ini lebih ke tempat buat ban serep dan toolkit ya. Dan kalau kita tutup tampilan belakang seperti ini, dia ada LED bar yang menyeberang dari kiri dan kanan. Dan sebagai tambahan aja ya, for your information, ini adalah Aion Y Plus yang lebih panjang. Di Cina sana ada namanya Aion Y doang, nggak pakai plus. Dia tuh lebih ke hatchback yang pendek gitu ya. Jadi untuk Aion Y Plus ini overall panjang itu lumayan bertambah panjangnya, dan overhang depan belakang juga bertambah. Tapi untuk wheelbase-nya sama dengan Aion Y doang, si Y Plus ini. Dan tadi ya lampunya sudah full LED, berikut dengan rear fog lamp di bagian bawah. Sensor parkir juga 3 titik, dan sudah ada kamera 360. Di bagian sini juga ada spoiler dengan high mount stop lamp, dan ada roof rail juga. Nah, untuk ruang mesinnya dia seperti ini. Jadi ada controller, motor listrik, dan dia berpenggerak roda depan ya. Untuk motor listriknya dia berkekuatan 201 HP dengan torsi sekitar 225 Nm ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, dia ada dua pilihan baterai untuk yang eksklusif dan premium. Jadi untuk motor listriknya kelihatannya sama ya, cuma bedanya di baterainya aja, dan itu juga berpengaruh ke range atau jarak tempuhnya. 410 untuk yang tipe bawah, 490 km untuk yang varian atas. Dan untuk charging portnya juga dia sudah CCS2 seperti itu. Jadi udah kompatibel dengan berbagai colokan yang biasa ada di SPKLU ya. Jadi dia sudah ada AC charging dan DC charging. Ini kita lihat lebih dekat. Nah, untuk AC-nya seperti ini, DC-nya seperti ini. Jadi cukup standar, nggak aneh-aneh kayak merek Cina yang satu itu.
ngecasnya jadi lebih gampang lah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Kita mulai dari bagian depan dulu. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dari GAC Aeon Y Plus ini. Nah, untuk interiornya dia juga ada dua pilihan warna ya. Ada yang warna hitam seperti ini yang lebih ke gelap gitu ya, bukan hitam banget. Dan ada juga yang putih dengan aksen kehijau-hijauan gitu. Dan uniknya adalah dia ada sofa mode. Jadi jok depan ini bisa dimajuin full dan senderannya itu bisa dibikin rebah. Kita lepas headrest dan dia bisa nyambung ke jok belakang. Bahkan ada aksesoris matras seperti ini yang bisa kita gunakan untuk ya selonjoran gitu, misalnya lagi camping atau mungkin lagi nunggu charger. Dan dia juga ada branded Aeon-nya, jadi keren ya. Oke, kita lihat ke bagian depannya. Oh ya, untuk jok pengemudi dia sudah elektrik, bisa di recline, naik turun, jadi udah lengkap pengaturannya 6 arah. Nah, untuk di bagian setir seperti ini, jadi tampilan dia 3 spoke seperti ini dan pengaturannya dia tilt aja, belum bisa teleskopik. Dan di sebelah kiri ada pengaturan untuk adaptive cruise control, ada tampilan view juga untuk si infotainmentnya, dan di sebelah kanan ini untuk pengaturan audio gitu ya, kayak ganti track, volume, audio dan lain-lain. Untuk shifternya seperti ini kayak Mercedes-Benz gitu ya, tinggal injek rem, dorong ke bawah untuk drive, setengah ke atas untuk netral, dan ke atas full untuk reverse. Dan untuk P-nya tinggal pencet tombol yang di ujungnya. Dan di sebelah kiri ini untuk tuas wiper depan dan belakang. Untuk pengaturan lampunya ada di bagian layar ya. Nah, untuk layar tengahnya seperti ini. Jadi dia menggunakan layar 14,6 inci, lengkap sekali, bahkan kayak pengaturan basic ya, mode berkendara, terus pengaturan AC itu ada di bagian layar sini semua. Nggak cuma itu, kalau kita masuk ke menu, di sini ada tampilan untuk peta, jukes, musik, radio, bluetooth, dan ada panoramic image juga. Jadi dia juga ada 3D view-nya juga kalau tampilan dari luar seperti ini, dan bisa digeser-geser seperti ini ya. Lalu juga ada untuk shortcut ya, kayak buat panoramic image, rear fog lamp, pengaturan spion. Nah, untuk spionnya juga unik ya, karena dia pengaturannya itu lewat tombol yang ada di setir sebelah sini. Jadi kalau kita tutup nih ya, nah dia ngaturnya sih seperti ini. Jadi unik sekali. Dan nggak cuma itu, dia juga punya tombol untuk ngebuka semua jendela. Jadi cukup dari layar sini bisa nutup semua jendela, bahkan sampai ke sunroofnya juga. Untuk sunroof ya bisa terpisah juga, dan kita bisa milih ambient light seperti ini. Dia ada 32 warna yang bisa kita pilih, dan bahkan bisa ngikutin mode berkendara atau dentuman lagu. Lalu juga ada di bagian mobil ini untuk ADAS-nya, namanya Adigo Smart Driving, ada pedestrian warning sound, active brake assist, FCW, parking brake-nya di sini, dan ini untuk recovery dari si energinya ya. Jadi kayak regen braking itu bisa diatur levelnya seberapa. Dan ada menu untuk driving energy juga, power setting. Lalu juga ada apa lagi nih, kita lihat lagi ya. Di bagian my car apalagi yang bisa diatur. Oh ya, untuk tampilan AC seperti ini, dia dual zone automatic climate control. Jadi fan speednya di sini, temperaturnya di sini, dan paling panasnya itu bisa di swipe ternyata. Paling panas itu di 30 derajat, paling dinginnya di 18 derajat. Dan juga kayak ada mode quick cooling dan quick heating. Jadi kalau max cool bisa pencet yang quick cooling, max heat bisa pencet yang quick heat. Lalu ada apa lagi nih? System setting, coba kita lihat. Ada Adigo Smart Driving-nya tadi, ada towing mode, car body accessories, ada intelligent high beam, delay untuk headlamp, smart active lock, screen setting. Nah, dia juga temanya juga bisa dipilih mau dark atau terang, setting suara, setting sistem, dan ini juga berlaku di gauge cluster ya. Jadi untuk gauge clusternya itu bisa ngikutin tema juga, dan untuk tampilannya itu bisa diganti lewat view yang di sini ya. Jadi ada yang tampilan model dial seperti ini yang ada buletannya dengan individual door warning di kiri dan jam analog di sebelah kanan, atau tampilan yang simple, mobilnya di tengah dan mungkin ada layar
ADAS dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak juga yang bisa disetting lewat si layarnya GAC Aion Y Plus ini. Lanjut lagi di bagian sebelah kanan sini ada ventilasi AC. Di bagian bawah juga ada headlamp leveling, tuas pembuka kap depan, pedal juga masih model gantung. Dan untuk di bagian door trim ini soft touch. Sampai ke tengah sini all auto power window dengan window lock. Ada central locking juga, door handle juga bagus modelnya. Dan ada door pocket serta cup holder dan ada speaker juga. Lanjut lagi, dan ada yang unik juga di bagian sini. Jadi di bagian kaca itu ada kayak semacam siluet dari landmarknya kota Guangzhou. Karena kan GAC ini kan singkatannya dari Guangzhou Automobile Group ya. Untuk sun visor dia juga ada cermin dengan vanity mirror, ada card holder juga. Spion tengah dia kelihatannya auto dimming ya, karena nggak ada cetekan buat ininya, dimmernya. Dan dia juga ada USB-A untuk nyolokin dashcam, khas banget di mobil Cina modern. Di sini juga ada switch untuk membuka panoramic sunroofnya yang membuat mobil ini makin berasa lega. Untuk sun visor sebelah kiri juga sama nih, ada cermin dengan lampu. Terus di bagian bawah ada tombol lampu hazard, ventilasi AC. Untuk center console juga modelnya floating ya, kayak di Hyundai Kona atau Ioniq lama gitu ya, yang ada wireless charger, 2 buah cup holder, dan tempat penyimpanan seperti ini. Di belakangnya juga ada. Untuk glove box dia belum soft opening tapi kayak agak ngeper sedikit gitu, jadi nggak brak tapi glep. Di sini juga ada gantungan, kayak gantungan belanjaan gitu, dengan maksimal bobot berapa nih, kita zoom 3 kg ya, jadi cukup oke. Dan sudah ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depannya. Sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, untuk bahas kabin belakangnya kita balik ke yang di panggung lagi, karena tadi ada kasurnya ya. Jadi kita pindah ke sini aja. Nah, untuk di bagian belakangnya seperti ini. Jadi masih cukup lega dan bahkan sangat lega. Ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm dan pol banget. Dan dia juga nggak memiliki jeda antara lantainya. Jadi tinggi lantai di belakang dan di depan itu sama. Dan efeknya itu adalah rasanya tuh lega banget di belakang sini. Nah, ini adalah interior yang putih. Jadi joknya tuh ada warna terang dan ada warna hijau-hijau seperti ini. Untuk armrest dia ada di sini, 2 buah cup holder juga, ada headrest juga adjustable, dan seatbeltnya bahkan warnanya silver ya. Dan ada isofix buat jok bayi di kiri kanan juga. Tadi di atas ada panoramic sunroof yang besar, dan di bagian grab handle ini juga ada lampu untuk membaca, sudah LED juga. Door trim ini berbeda dibandingin yang di depan, dia plastik keras, dan handle-nya juga sama ya. Ada switch power window, sudah all auto, door pocket juga besar, dan ada speaker. Oke, kita keluar aja yuk. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari GAC Aion Y Plus tahun 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa